Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Sahabat hidup berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah saum di dalam bulan Ramadan ini dan mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun kajian-kajian yang bisa kita mengikutinya. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga-keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut-pengikut Muhammad yang senantiasa menjalankan segala apa-apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat hidup berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti kajian rutin setiap hari Ahad yang akan diisi oleh Ustadz Sigit Pramana, yang insya Allah beliau akan menyampaikan terkait dengan sistem pergaulan di dalam Islam. Dan insya Allah setelah beliau menyampaikan materinya, diperkenankan untuk para hadirin, kayaknya di Zoom aja, biar nggak bingung, ataupun satu tempat aja. Yang bisa bertanya, baik melalui chatting Zoom maupun melalui di channel YouTube kami. Baik, untuk selanjutnya mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Sigit untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Mas Wuro. Audinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'in ala umur dunya badin. Wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wasrifa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi syaitonir rajim. Akramakum indallahi atqakum. Sahabat hidup berkah Allah, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita sudah dipersembahkan Allah SWT dalam satu agenda yang Allah melimpah pahalanya, khususnya dalam Ramadan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita sudah masuk ke hari ke-10 di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan satu kajian kita, yaitu kitab Dhammul Ijtihadul Islam yang ditulis oleh Syekh Tahdid Al-Habani rahimahullah, di mana beliau menuliskan salah satu kitab ini untuk dikaji, disampaikan dan didakwakan untuk kaum muslimin semua. Karena kita mengetahui bahwa masyarakat pada kondisi yang sekarang sudah mengalami degradasi moral, mengalami krisis identitas dan juga pergaulan yang sangat bebas. Hal ini tidak lain kalau kita lihat bukanlah karena kemauan dari masing-masing individu masyarakat, tapi merupakan dampak sistem buat manusia, sistem kapitalis sekuler. Hadirin Allah, dalam muqaddimah Nidhamul Imamatul Islam, Syekh Tahdid Al-Habani menuliskan hal-hal melatar belakangi kenapa beliau menulis kitab Nidhamul Imamatul Islam. Banyak orang berlebihan menggunakan istilah nizam al-ijtimai itu untuk menyebut seluruh peraturan kehidupan bermasyarakat. Kalau dalam bahasa kita sekarang adalah interaksi sosial atau hubungan sama manusia.
Padahal penggunaan dom isim arahkan pada kehidupan bermasyarakat itu tidak tepat. Ya. Kalau jemahkan sistem pergaulan, berarti pergaulan apa? Apakah hanya secara manusia dan manusia atau lebih spesifik? Ya. Kalau kemudian hanya difokuskan pada peraturan kehidupan bermasyarakat, maka itu tepat dengan bahasa anzitul mujtama atau sistem sosial, bukan domul istim. Karena paling tidak dalam aspek istimewa itu harus ada pergaulan atau pertemuan antara pria dan wanita. Jadi bukan hanya sekedar pertemuan antar manusia dan manusia, baik itu sama laki-laki ataupun dengan sama perempuan. Nah, kalau kita lihat namanya intersosial itu kan dalam hal yang terkait dengan muamalah ya. Misalnya kalau kita di kehidupan masyarakat ada jual beli, ada mempekerjakan orang ya, termasuk simpan pinjam, tolong menolong. Nah, kalau itu yang dimaksud dengan azimatul mustama atau sistem sosial itu tepat. Karena tidak harus sesama manusia yang itu berjenis kelamin sama, laki-laki dengan laki-laki, yang itu kemudian melakukan aktivitas itu. Dengan yang lawan jenis pun juga boleh. Artinya untuk definisi anzimatul mustama atau sistem sosial itu adalah umum sifatnya. Jadi tidak mengenal jenis kelamin. Termasuk kepada anak, termasuk kepada yang lebih tua. Dan dalam sistem sosial jadi cakupan anzimatul mustama itu lebih umum, sedangkan yang nizamul istima itu lebih khusus lagi, membatasi pada sistem pergaulan pria dan wanita. Dalam pembahasan sosial tidak memperhatikan adanya istimewa ya, seperti yang tadi disampaikan. Ketika kita interaksi dalam jual beli, dalam menolong, tidak pilih-pilih. Ya. Coba kalau kemudian kita jual belinya hanya pilih-pilih, misalkan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dalam kondisi yang sekarang yang ini di tengah-tengah wabah pandemi itu terbatas. Ya, apalagi yang ibu-ibu atau yang perempuan itu kan lebih khusus pada membagi kondisi yang ada di dalam rumah ya, dengan rumah tangga dibandingkan dengan tugas keluar rumah yang itu dibebankan kepada laki-laki. Oleh karena itu muncullah berbagai macam peraturan atau sistem yang bermacam-macam ya, sesuai dengan perbedaan interaksinya. Ya. Baik itu mencakup aspek ekonomi, kemudian politik, pendidikan, pidana, ya, pembuktian dan lain sebagainya. Para pendengar rahmatullah, ya. Setelah kita mengetahui di muqaddimah di pembahasan kitab Nidhatul Istimah bil Islam ini bahwa cakupan pembahasannya itu tidaklah umum tapi lebih spesifik ya pada pembahasan interaksi antara pria dan wanita, berarti ada sesuatu hal yang khusus, artinya yang diatur dalam interaksi pria dan wanita, dan ini akan membedakan dengan interaksi pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita. Ya. Dan Allah ya telah menjelaskan bahwa kita manusia diciptakan itu bersuku-suku, ya, berbangsa, saling kenal mengenal, ya itu kan dalam rangka itu tujuannya, saling tolong menolong. Sehingga tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah dengan cara apa tadi? Kenal dan tolong menolong. Nah, ketika itu kaitkan dengan dan wanita, berarti ada mengenal dan tolong menolong yang itu kemudian ada syarat yang terkait dengan hal itu. Pendengar sekalian rahmatillah Allah. Sehingga pengertian nizam istimah itu dikasih hanya untuk menyebut sistem yang mengatur pergaulan antara pria dan wanita dan mengatur interaksi atau hubungan yang muncul dari pergaulan tersebut. Ya. Dan an-nizamul istimah ini ya tidak mengatur interaksi yang muncul dari kepingan pria wanita dalam masyarakat.
Sehingga seperti kita jual beli antara pria dan wanita atau sebaliknya, itu termasuk anzimatul mustama, bukan termasuk nizamul istima. Sementara kita lihat ya seorang laki-laki dan perempuannya dua-duaan ya, itu termasuk bagian dari nizamul istima. Ya, di mana berdua-duaan maka demi berkholwat, ya, termasuk ketika istri mengajukan gugatan cerai, atau mana seorang ibu itu memiliki hak pengasuhan anak, itu masuk nizamul istima. Ada hukum syara yang terkait dengan hal-hal tersebut. Ya, itu pengantar terkait dengan khotimah nizamul istima fil Islam. Jadi pemahaman kita terkait dengan sistem sosial dengan sistem pergaulan itu harus kita bedakan. Di mana sistem sosial itu sifatnya umum, yang tidak mengenal jenis kelamin. Tapi ketika kita fokus pada nizamul istima, maka itu kita harus melihat objeknya, ya, pelakunya. Siapa laki-laki dan perempuan, maka itu ada hukum syara yang terkait dengan itu, termasuk hubungan ibu dengan anak, ya, termasuk hubungan antara saudara yang bermahram dan mahram itu kan terkait. Jadi kemudian memunculkan hukum-hukum syara yang perlu untuk kemudian diadopsi oleh kaum muslimin. Mungkin itu pengantar ya terkait dengan batasan nizamul istima yang berbeda dengan anzitul mustama di pembahasan mukadimah kitab nizamul Islam ini. Monggo Ustaz Nanang, kami persilahkan. Baik, jazakallah khairan jasa pada Ustaz Sigit yang memberikan penjelasan terkait dengan pengantar kitab Nizamul Istima. Baik, untuk peserta yang masuk di link Zoom, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau bisa juga melalui chatting atau live langsung, monggo. Begitu juga yang ada di channel YouTube kami untuk bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Tafadhol. Ini sambil menunggu ini Ustaz Sigit terkait dengan apa namanya di dalam kitab sistem pergaulan yang tadi dengan jelaskan. Kalau kita melihat realitas kondisi para pemuda dan pemudi saat ini kan pergaulannya luar biasa. Maksudnya luar biasa bebas. Padahal mereka di antara mereka itu juga kebanyakan adalah orang-orang Islam. Yang setidaknya dalam Islam itu juga tidak diperkenankan melakukan hal tersebut. Nah ini gimana? Apalagi di momen Ramadan ini yang dia juga lagi menjalankan ibadah atau kewajiban berpuasa, tapi di satu sisi lain dia melakukan satu kemaksiatan. Ini gimana menurut jenengan? Apa? Baik, terkait dengan pemahaman masyarakat, di mana masyarakat itu masih belum, ya seperti saya sampaikan di awal, belum bisa membedakan mana yang disebut dengan sistem pergaulan dan mana yang disebut sistem sosial. Kalau masyarakat tadi itu mengasama antara laki-laki dan perempuan, ya kalau kita lihat di masyarakat itu seperti yang bonyangan gitu ya, orang yang kemudian temu tetap muka ngobrol itu kan dorongnya mereka tidak membedakan ya mana itu pria dan mana itu wanita, seolah-olah sama, anggap biar manusia begitu ya. Interaksi itu maka terjadi kerancuan antara nizam istima dan nimatul sama. Jadi masalah itu sudah pahami secara umum, masyarakat masih belum mengerti yang disebut dengan sistem sosial dan sistem pergaulan. Sehingga ada samaan dalam hal itu. Dianggap sama, tidak ada syariat tertentu yaitu mengingkari mereka ketika mereka melakukan interaksi. Ya. Padahal kita ketahui ya, ketika seorang muslim dengan seorang muslim lainnya, ya, itu kenapa kemudian ketika bertemu bersama, kemudian berpelukan, itu batasan antara muslim dengan muslim, laki dengan laki. Nah ini kemudian disamakan ya oleh masyarakat sekarang itu dengan sekularisasinya, ya, antara pria dan wanita, muslim dengan muslim. Bahkan tidak hanya pelukan, bahkan ciuman pun mereka lakukan.
Astagfirullah. Nah, secara konsep musliman anzatul makna belum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan keterikatan hukum syara. Bahwa Islam yang datang kepada umat manusia itu kan berisi aturan-aturan. Berisi syariat yang itu kemudian harus diterapkan. Mulai dari hal yang sifatnya sederhana, yang bangun tidur, kemudian tidur lagi. Mulai dari urusi diri sendiri sampai mengurusi negara. Ini kemudian masyarakat belum memahami itu. Dengan dalih karena kebiasaan, dengan dalih karena kebudayaan istiadat setempat. Padahal kita sudah mengetahui secara kaidah bahwa adat atau kebiasaan itu adalah suatu sumber hukum. Adat atau muhakam. Sehingga kalau kemudian masyarakat itu masih menjadikan adat istiadat atau kebiasaan menjadi hukum atau aturan bagi mereka, maka itu satu salah kaprah yang luar biasa. Sehingga dengan keterikatan kepada hukum syariah harusnya masyarakat memahami dan mengetahui bagaimana mereka itu berinteraksi dalam konteks pergaulan pria dan wanita yang tidak boleh disamakan dengan interaksi sosial yang itu boleh ya tanpa mengenal kelamin tadi. Kayak misalkan jual beli, ya, kemudian menolong yang ikutan pilih-pilih begitu ya. Maka ketika kita melihat teksnya Nizamul Istima, oh ini terkait bergaulan, maka harus ada hukum syar'i masing-masing perbuatan. Sehingga ketika masyarakat sudah paham bahwa semua itu harus terikat dengan hukum syara, insya Allah ya atas mereka itu akan kembali pada Quran, Sunnah. Gitu, Nanang ya terkait jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi kembali ke individnya yang ada, kemudian masyarakatnya juga mengisikan agar interaksi-interaksi itu terjadi sesuai hukum syara, dan yang lebih penting lagi adalah perannya sistem. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih, melalui chatting Zoom. Mengapa kita harus paham sistem pergaulan dalam Islam? Tidak hanya remaja, tapi juga yang sudah tua kadang juga belum paham. Ini gimana, Zat? Mana Ustaz sedikit? Mengapa kita harus paham sistem pergaulan dalam Islam? Ya, tidak hanya remaja, tua pun juga kadang masih belum paham mengenai hal tersebut. Tafadhol, Ustaz sedikit. Bentar. Jadi betul, memang terkait pergaulan itu tidak hanya mencakup antara anak muda saja ya, atau anak remaja atau ABG yang itu baru mengenal kehidupan. Tapi kita harus mengetahui bahwa sistem pergaulan ini juga mencakup semuanya. Dan ketika anak-anak yang belum balik sekalipun, itu kan ada pembahasan di dalam kitab ini, yang nanti kalau kita lanjut pembahasan kitabnya, itu bagaimana waktu-waktu mereka atau anak-anak itu ya minta izin kepada orang tuanya ketika masuk kamar orang tua. Sampai seperti itu. Jadi bahasan Nizamul Istima ini sangat spesifik, lebih khusus dan lebih detail. Sampai kemudian hal yang seperti itu tidak dipahami, ya. Bahkan dalam lingkup keluarga sekalipun, lingkup masyarakat bahkan bernegara, maka luar biasa dampak kebobrokan moral ya yang kemudian disebut dengan krisis moral dan identitas tadi. Ya. Itu adalah satu dampak di keimanan yang itu lemah, keimanan itu menurun. Ya, termasuk kesadaran terkait dengan pentingnya kita kembali pada Al-Quran Sunnah yang sangat kurang. Yang kecenderungannya adalah mereka ikuti kebiasaan atau istiadat yang berlaku di masyarakat tempat. Tentu kita lihat suatu perbedaan ketika dulu ya di Indonesia yang itu dengan kebiasaan adat ketimurannya, dan kita bandingkan dengan Amerika yang itu lebih ke baratan, itu kan sejauh perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat konteks masyarakat yang sekarang? Tidak ada bedanya antara Indonesia dan Amerika.
Ya, kenapa? Amerika menjadi kiblat Indonesia, di mana sistem sekuler itu yang menjadi corong, ya, atau jadi dasar mereka kemudian berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sekali lagi ini tidak cukup dibatasi pada generasi muda saja, juga yang bahkan anak-anak itu tadi disampaikan itu juga harus mengetahui ya, batas-batas mana yang kemudian harus mereka ikuti ya, meskipun secara usia belum balik, tapi untuk kebiasaan yang seperti ini kan harus sudah diajar sejak dini. Ya. Ini yang kemudian penting di kitab Nizamul Istimah dibahas seperti itu. Ya, monggo Sananang. Ya, jadi sebenarnya proses pendidikan sistem pergaulan dalam Islam pun itu semenjak dini saja, semenjak anak-anak dewasa baru sampai orang tua kan gitu ya. Harapannya sehingga bisa memahami, tidak hanya mengetahui saja tapi juga memahami, mengetahui dan menjalankan. Ya. Tapi sekarang ini kan kebanyakan apa istilahnya, pemahaman Islam mengenai bagaimana kita bergaul sesama laki-laki ataupun lawan jenis itu kan sudah tidak ada batasan-batasan lagi, sehingga semaunya. Gitu. Nah, monggo sahabat hidup berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang lain yang mau bertanya baik melalui chatting di Zoom maupun langsung juga bisa juga boleh, ataupun di link YouTube kami ya, di kolom komentar untuk bisa mempertanyakan. Mungkin ada ini Zat, penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan bagaimanakah kita itu bisa memberikan pengertian atau pemahaman kepada baik generasi anak-anak, remaja, dewasa maupun sampai orang tua untuk bisa memahami sistem pergaulan dalam Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, begitu saja. Ya, kalau kita memahamkan dengan Putus-putus ini ya. Kita belajar dan itu adalah suatu kebutuhan misalnya. Kalau kita kemudian diminta melakukan kepada Allah, itu menjadi satu aspek yang melatar belakanginya. Wujud ibadah kita kepada Allah, ya, dan dalam rangka untuk dekat kepada Allah dalam segala aspek kehidupan itu apa? Kalau kemudian kita menyadari bahwa kita bergaul itu suatu aktivitas yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, dan kita memahami bahwa itu adalah suatu ibadah kepada Allah SWT, maka harus ada hukum-hukum atau syariat yang mendasarinya. Jadi perintah untuk beribadah, perintah untuk takwa itu kemudian harus seiring dengan amaliyah sehari-hari. Ya. Wabil khusus dalam pembahasan kita yaitu bergaul. Karena kita bergaul itu kan mengikuti perasaan, mengikuti hawa nafsu saja begitu ya. Apa mengenal ada batasan-batasan tadi. Padahal setiap muslim itu akan terikat dengan syariat. Al-asyifil asya at-taqiq syar'i. Al-asyifil afal al-taqiq syar'i. Ada suatu kaidah yang menyatakan hukum asal suatu perbuatan itu terikat dengan hukum syarak. Sehingga kalau kemudian kita berbuat sesuatu tidak sadar bahwa kita harus terikat dengan hukum syarak, maka tadi keimanan atau idrak silah billah ya, keterkaitan antara hamba dan Allah tadi itu tidak. Hanya ada yang terputus hubungan antara Allah dengan hambanya, atau hamba dan Tuhannya. Sehingga ini adalah satu wujud keimanan. Keimanan bagi seorang muslim, seorang mukmin ketika dia itu memahami, mau belajar dan mengaplikasikan sistem pergaulan Islam ini adalah satu wujud keimanan dan ketakwaan. Dan di dalamnya banyak aktivitas ibadah kemudian bisa diamalkan. Yang tidak hanya sekedar ibadah itu dimaknai spiritual saja, tapi juga dalam bergaul, dalam berinteraksi, itu termasuk satu ibadah kepada Allah. Itu Ustaz Nanang. Oke, jazakallah Ustaz.
Eh, baik, sahabat itu berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, Ustaz. Kita juga ada partisipan dari pemirsa yang ada di berbagai daerah, baik itu di Malang Kota, Bimbing, Dau, Bondorejo, Dinoyo, dan bahkan sampai yang paling jauh dari Ya, Surabaya. Masya Allah. Masya Allah, Masya luar Allahnya biasa. ini. Alhamdulillah. Jazakallah, barakallah untuk semuanya ya. Ini Ustaz, mungkin Ya. satu kali lagi Ustaz, karena waktu kita juga sangat mepet. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, monggo. Pertanyaan lanjutannya Ustaz. Nah, yang tadi saya tanyakan. Nah, lalu bagaimana peran ulama dan penguasa untuk menyadarkan masyarakat tentang sistem pergaulan ini? Monggo Ustaz, sedikit. Jadi peran ulama dan penguasa, tadi saya sampaikan, tanggung jawab untuk menerapkan hukum atau aturan atau syariat itu kan adalah di pundak penguasa. Ya. Jadi kalau kemudian kita bahasakan umara wa ulama, ya kan, antara ulama dan umara kan harus sinergisitas. Ya. Kemudian kalau dalam kondisi sekarang itu ulama memfatwakan A, tapi pemerintah atau penguasanya memfatwakan B, atau bahkan kontradiksi antara satu pendapat ulama dengan satu pendapat penguasa. Jadi sinergisitas antara ulama dan umara telah tadi sebenarnya. Jadi mesin Rasulullah itu adalah nabi, ya, utusan Allah. Beliau sekaligus seorang kepala negara, seorang pemimpin kaum muslimin. Beliau juga pernah ya, dikoreksi, diinterupsi atau bahkan dievaluasi, dimuhasabah oleh para sahabat. Karena inti beliau, aktivitas beliau sebagai seorang pemimpin itu ya tetap ya akan ada yang namanya dampak, ya baik itu dampak yang sifatnya positif ya penerimaannya atau juga negatif. Negatif dalam hal yang hanya kekurangan begitu ya. Kalau negatif yang buruk tidak. Jelas Rasulullah adalah orang yang maksum yang tidak akan melakukan keburukan. Ini beberapa kejadian misalkan terkait dengan Manggarai. Manggarai di mana itu seseorang sahabat itu memprotes ya kepada Rasulullah terkait dengan garam yang diberikan oleh seseorang gitu kan sangat limpah. Ketika melimpah itu berarti apakah ini menjadi di berarti. Nah, tapi limpahnya lebih dari bahasa seseorang itu makan jadi ketika era kekelahan dekat busur rumah orang Yahudi itu demikian. Orang Yahudi akan protes kepada pembesaran rumah meskipun untuk kawasan masjid. Ya, maka itu satu kezaliman. Di era Rasulullah para sahabat yang sehingga ulama dan umat kalau kita lihat pergaulan ketika kita melihat Aceh misalkan ya contoh yang dekat dengan kita ketika seorang perempuan itu keluar rumah tidak menutup auratnya kalau dalam bahasanya sekarang masih dengan kerudung yang ala kadarnya dengan baju yang ala kadarnya yang penting menutup aurat itu maka akan kena sanksi hukubat atau takzir kalau tidak salah atau terkait dengan hal itu. Nah ini yang bisa menerapkan itu adalah siapa? Tentu adalah negara. Dan supportnya adalah dari ulama terkait dengan apa? Ya masukan-masukan, ya pendapat-pendapat yang itu kemudian perlu untuk diadopsi oleh negara tadi jika memang ya perlu untuk atau meminta pendapat dari para ulama tadi. Dan ulama pun juga harus punya tanggung jawab untuk apa? Untuk menyampaikan ya risalah Allah ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau di zamannya kekhilafan itu ya seorang ulama itu digaji atau dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha untuk mendakwahai Islam. Ya selain juga imam salat itu juga ada juga digaji. Ya, luar biasa. Jadi dakwah ini akan terus berlangsung. Ya. Berbagai aspek kehidupan tidak hanya di lingkup bangku sekolah ya yang formal seperti sekarang, tapi dalam seluruh aktivitas kehidupan. Ada mubalik, ada ustadz, ada banyak ya para pegawai-pegawai negara itu pun juga akan
mendakwahkan Islam, mendakwahkan syariat ini. Ini yang kemudian kalau kita lihat peran umarok dan ulama di eranya kekhilafan itu begitu. Nah, kalau yang sekarang itu bagaimana? Ya seperti tadi sampaikan, terpisah ya. Artinya pemikiran antara ulama dan umarok itu tidak menyatu. Ya karena apa? Belum merasakan kulum fikriyun wa su'urin. Belum ada suatu persamaan pemikiran dan perasaan di antara mereka. Ya, termasuk dengan sekularisme yang semakin kuat ya, dampaknya itu mengakibatkan jurang pemisah ulama dan marok. Ya kecuali mereka adalah ulama su ya, mungkin Sananang juga pernah tahu ulama su, ulama yang dibayar oleh penguasa untuk tadi menjaga eksistensi dari penguasa. Nah, kita bisa lihat di kondisi yang sistem kapitalis ini luar biasa. Ulama yang su juga tetap bertengger di kekuasaannya, sedangkan ulama yang mukhlis ya tentunya akan menjadi korban penindasan penguasa. Ya. Kita lihat bagaimana Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ya, Habib Rizik dan beberapa ulama yang lain yang kalau kita lihat dalam kondisi sekarang itu yang narapidana itu dilepaskan gitu ya di tengah pandemi ya. Tetapi apa yang terjadi bagi mereka ya, para ulama-ulama yang itu mukhlis masih ditahan di sana. Ya, yang tidak mendapatkan potongan atau remisi sekali. Nah, ini dampak dari penerapan sistem yang diterapkan di negeri ini, ya, yang harusnya ketika ulama dan pro dalam sistem Islam itu harusnya ada sinergitas, ya, saling kerjasama, saling mendukung satu sama lain, bukan kemudian saling menyalahkan, saling kontok-kontokan atau bahkan beda pemikiran dan beda perasaan. Itu mungkin Ustaz Manang jawaban. Jazakallah khairan jasa Ustaz. Baik, sahabat hidup berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya banyak ini yang saya tanyakan juga Ustaz, tapi terkait dengan waktu yang tidak memungkinkan kita. Yeah. Ya, mungkin nanti ke depan Ustaz. Kan ini insya Allah setiap pekan, ya setiap hari Ahad kita mengadakan kajian meskipun berbagai banyak tema. Untuk Ahad pertama ini kita kajian kitab, Ahad kedua nanti kajian tematik dan seterusnya. Insya Allah nanti lain waktu. Sebelum kita tutup ini, mungkin ada closing statement terkait dengan sistem pergaulan hidup dalam apa Zat? Ya, baik. Ya, jadi terkait dengan pemahaman pentingnya kita memahami, belajar dan menerapkan sistem pergaulan dalam Islam itu adalah bagaimana kita mengamal keimanan kita. Yakinan kita kepada Allah SWT, mengakukan kita akan sebagai Rasulullah SAW, sebagai pembawa risalah, sebagai teladan kita, yaitu dengan kita mempelajari, memahami, dan mengamalkan hukum-hukum syariat. Salah satunya terangkum sistem pergaulan Islam. Sekali lagi, ketika menerapkan sistem dalam Islam ini bukan karena tujuan maslahat, tapi sekali lagi ini suatu implementasi keimanan kita sebagai Muslim, agar kita disebut Muslim, identitas sebagai Muslim, dan menjalankan syariat Islam dengan kafah dan sempurna. Dan sekali lagi ini adalah bagian, ya, bukan hal yang utama dari Islam, hanya bagi kecil dari sistem Islam. Masih banyak sistem yang lain, ya, nanti yang kita bahas nanti setiap pekan, ekonomi, ada kemudian pemerintah mungkin akan dikaji di sana. Itu kita akan ramu dalam kajian-kajian di hidup berkah, ya, pada kesempatan selanjutnya insya Allah. Yeah. Sampun Zat. Jadi sekali lagi mari kita dengan iman dan kita. Ya, sampun. Monggo. Baik, sahabat hidup berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah lain waktu kita bisa sambung kembali untuk kajian kitab pada kesempatan Ahad hari ini. Kita ajukan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sigit Pramana bisa kita pahami dan harapannya bisa kita jalankan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Untuk yang amin, amin, alamin. Untuk yang
aktif di channel YouTube, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Nah, untuk yang di Zoom juga terima kasih jazakallahu khairan jasa kepada jenengan yang sempat bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, baik yang di YouTube juga, apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Itu kita akhiri Amin. forum ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.